Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Andika Gosani Putra, nomor induk mahasiswa J1B019007, Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada video kali ini saya kembali untuk melanjutkan tugas mata kuliah daya dalam bidang pertanian, praktikum acara 2 tentang mesin bensin. Pada praktikum sebelumnya, kita telah membahas tentang konsumsi bahan bakar pada mesin bensin dan diesel. Seperti telah diketahui sebelumnya, mesin bensin adalah sebuah tipe mesin pembakaran dalam yang menggunakan busi untuk menghasilkan kompresi yang digunakan pada proses pembakaran. Mesin ini dirancang untuk mengkonsumsi bahan bakar bensin atau yang sejenisnya. Lalu, apa saja komponen atau bagian dari mesin bensin tersebut? Adapun yang pertama yaitu silinder. Silinder adalah tempat pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Lalu yang kedua ada kepala silinder. Kepala silinder dibuat dari bahan aluminium paduan untuk menghindari terjadinya kebocoran gas terutama pada langkah kompresi. Lalu yang ketiga yaitu ada torak atau piston. Torak atau piston terbuat dari aluminium paduan yang mempunyai sifat ringan, penghantar panas yang baik, pemuaian kecil, tahan keausan dari segala gesekan, dan kekuatan yang tinggi pada temperatur yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada cincin torak. Cincin torak adalah komponen yang berfungsi untuk mempertahankan kerapatan antara torak dengan dinding silinder. Kemudian ada komponen-komponen lain yang bisa dilihat dengan mata telanjang secara langsung, yakni ada tangki bahan bakar, busi, dan juga knalpot. Kemudian masuk ke langkah kerja dari mesin bensin sendiri. Pada kesempatan kali ini kita fokus pada mesin bensin 2 tak atau 2 langkah, di mana mesin ini merupakan motor bakar yang mengalami 2 proses pada setiap langkahnya. Adapun yang pertama yaitu langkah kerja. Pada saat piston mencapai titik mati atas TMA, loncatan bunga api listrik dari busi membakar campuran udara dan bahan bakar, sehingga terjadilah ledakan yang diakibatkan piston akan terdorong ke bawah. Maka mulailah langkah ekspansi atau langkah kerja tenaga. Langkah ini sekaligus terjadi langkah isap, di mana campuran bahan bakar udara masuk melalui saluran isap. Kemudian langkah yang kedua yaitu ada langkah kompresi. Setelah piston mencapai titik mati bawah TMB, maka piston akan kembali bergerak menuju titik mati atas. Gerakan ini akan mengompres campuran bahan bakar dan udara yang telah berada di dalam silinder. Langkah ini sekaligus langkah buang, di mana sisa pembakaran akan terdorong keluar melalui saluran buang dan selanjutnya akan kembali ke siklus yang seperti semula atau yang di awal tadi. Mesin 2 tak ini mempunyai kelebihan, yakni kelebihan pada besarnya torsi dan daya yang didapat pada setiap putaran mesin. Kelebihan dari mesin 2 langkah ini harus dikompensasi dengan besarnya bahan bakar yang digunakan, atau dengan kata lain, mesin 2 tak ini termasuk mesin yang boros. Keuntungan dari motor bakar 2 langkah ini antara lain, yang pertama, lebih mudah untuk melakukan perawatan karena komponen motor bakar maksud saya lebih sederhana dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Yang kedua, pada ukuran yang sama, kecepatan motor bakar 2 tak lebih cepat dibandingkan motor 4 tak. Kemudian yang ketiga, jika mengalami kerusakan ringan, motor 2 tak
lebih mudah untuk diperbaiki atau dihidupkan kembali. Kemudian yang keempat, tenaga yang dihasilkan lebih besar karena 2 kali putaran poros engkol mengalami 2 kali proses kerja. Adapun kekurangannya yaitu boros bahan bakar. Hal ini dikarenakan pembakaran dalam bahan bakar kurang sempurna dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Kemudian yang kedua, polusi udara yang dihasilkan cukup besar karena pada saat proses pembakaran oli ikut terbakar bersama bahan bakar. Yang ketiga, getaran pada kendaraan lebih besar ketimbang motor bakar 4 tak. Mungkin hanya itu penjelasan tentang motor mesin bensin kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.